Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nafisa Putri dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai gender dalam kebijakan publik yang meliputi 4 studi. Yang pertama itu ada konsep dasar gender, yang kedua kebijakan kesehatan yang responsif, yang ketiga permasalahan di tempat kerja, serta yang terakhir itu pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen. Topik ini penting untuk dibahas karena hingga saat ini itu masih banyak ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat, entah itu baik dalam bidang kesehatan, ekonomi, maupun politik. Jadi diperlukan kebijakan publik yang mampu menciptakan keadilan sosial bagi semua pihak. Oke, ke pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar perbedaan antara seks dan gender. Seks sendiri itu atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir. Misalnya, perempuan memiliki rahim dan dapat melahirkan, sedangkan laki-laki memiliki organ reproduksi yang berbeda. Jadi, seks itu bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender adalah peran, perilaku, dan harapan sosial yang dibentuk oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi bisa dikatakan gender itu bukan sesuatu yang alami, melainkan hasil konstruksi sosial dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Contohnya, di banyak masyarakat, perempuan itu dianggap harus mengurus rumah tangga, memasak, dan mengasuh anak. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah yang utama. Padahal kemampuan bekerja, memimpin, atau mengurus rumah itu sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat jenis kelamin. Jadi hal ini menunjukkan bahwa peran gender itu dibentuk oleh budaya dan kebiasaan masyarakat sehingga dapat berubah juga sesuai dengan perkembangan zaman. Lanjut studi kasus yang kedua, yaitu analisis kebijakan kesehatan. Masih banyak perempuan di pedesaan yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Nah, hal ini itu dapat terjadi karena kebijakan kesehatan itu belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perempuan. Dalam konsep kebijakan publik yang berkeadilan, pemerintah itu seharusnya memastikan setiap warga negara itu memperoleh akses layanan kesehatan yang setara dan mudah dijangkau. Namun, pada kenyataannya itu beberapa desa masih memiliki fasilitas kesehatan yang terbatas, kurangnya tenaga medis perempuan, serta minimnya edukasi kesehatan reproduksi. Menurut WHO sendiri, akses layanan kesehatan yang tidak merata itu masih menjadi tantangan bagi perempuan di wilayah terpencil. Selain itu, faktor budaya juga sering membuat perempuan itu merasa malu atau takut untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya. Padahal kebijakan yang berkeadilan gender seharusnya itu mampu memahami kebutuhan khusus perempuan. Contohnya melalui penyediaan layanan kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan reproduksi gratis, penyuluhan kesehatan, serta peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Nah, dengan adanya kebijakan yang responsif gender, perempuan itu dapat memperoleh hak kesehatan yang sama dan kualitas hidup masyarakat juga akan meningkat. Lanjut studi kasus yang ketiga mengenai analisis tempat kerja yang masih adanya terjadi gender pay gap dan sexual harassment. Di dunia kerja, masih sering ditemukan gender pay gap atau kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kasus seksual harassment atau pelecehan seksual di tempat kerja juga masih cukup tinggi. Bahkan, menurut International Labour Organization, perempuan di berbagai negara masih menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki meskipun memiliki pekerjaan yang sama. Kesenjangan upah biasanya terjadi karena perempuan itu sering dianggap kurang produktif atau kurang layak menduduki posisi tertentu. Akibatnya, perempuan itu memperoleh gaji lebih rendah meskipun memiliki kemampuan yang sama atau yang setara dengan laki-laki. Selain itu, berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,
Kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan itu masih terjadi setiap tahunnya, termasuk di lingkungan kerja sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dan pemerintah perlu membuat kebijakan yang tegas dan adil. Misalnya, dengan menerapkan sistem upah yang setara tanpa membedakan gender, menyediakan ruang kerja yang aman, membentuk layanan pengaduan pelecehan seksual, memberikan sanksi tegas bagi pelaku, serta mengadakan edukasi mengenai kesetaraan gender di tempat kerja. Nah, dengan adanya kebijakan tersebut, lingkungan kerja dapat menjadi lebih aman, nyaman, dan adil bagi semua pekerja. Lanjut studi kasus yang keempat, yang terakhir mengenai analisis politik. Pentingnya kuota 30% perempuan di parlemen. Kuota 30% perempuan di parlemen itu penting karena perempuan itu perlu memiliki kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan politik. Nah, selama ini jumlah perempuan di dunia politik masih lebih sedikit dibanding laki-laki. Padahal, perempuan juga memahami berbagai persoalan yang dialami perempuan dan anak di masyarakat. Meskipun sudah ada kebijakan kuota 30%, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia itu masih belum sepenuhnya mencapai target. Nah, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik masih perlu untuk didorong. Dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih memperhatikan isu-isu seperti mengenai perlindungan perempuan dan anak, kesehatan ibu, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, kuota 30% itu bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga tentang upaya untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Oke, dari 4 studi kasus yang sudah saya sampaikan, jadi dari pembahasan yang tadi itu kita bisa simpulkan kalau gender itu bukan hanya tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga tentang bagaimana setiap orang itu mendapatkan hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil. Karena sampai sekarang itu masih ada ketidaksetaraan gender di bidang kesehatan, pekerjaan, dan bahkan politik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adil dan responsif gender supaya semua orang itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama tanpa dibedakan. Selain pemerintah, kita sebagai masyarakat juga perlu ikut menghargai dan mendukung kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya, semoga kedepannya keadilan gender itu bisa semakin terwujud sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan adil untuk semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.